Ada 3 kata kunci dari tema ini adalah perubahan, persatuan, dan keadilan. Artinya, memang sudah tidak pantas kalau ini dilanjutkan. Puncaknya saya pikir kita saksikan dengan hati ternyuh gugatan MK. Negara Indonesia diacak-acak oleh satu keluarga yang mengabulkan tuntutan satu mahasiswa dari Solo yang diputuskan oleh adik ipar dari Solo. Ini benar-benar di luar nalar saya. Negara Indonesia berpenduduk 270 juta diacak-acak oleh satu keluarga dari Solo di usia negara 78 tahun oleh gugatan satu mahasiswa dari Solo dan diputuskan oleh adik ipar dari Solo. Terus kita semua ini apa di depan mereka? Kan rezim Jokowi sudah meninggalkan negara dalam keadaan bangkrut. Itu dalam soal angka. Jadi jangan terus menyatakan, sehingga apa tidak menyelamatkan kebangkrutan itu, maka rezim Jokowi akan menambah utang tahun depan 1.250 triliun. Dan itu sudah direncanakan. Bagi saya, apabila sopir bus itu, siapa orang Sumatera di sini? Kalau dulu naik bus ALS antar lintas Sumatera, masuk Kelok 9 di Sumatera Barat, kalau lihat sopirnya ugal-ugalan, apa yang Bapak lakukan? Membiarkan atau menendang sopirnya keluar? Ya ganti sopirnya, nggak ada jalan lain daripada kita mati semua. Nah, itulah gambaran saya sekarang. Indonesia adalah para antar lintas Sumatera yang masuk Kelok 9, tapi sopirnya ugal-ugalan. Nah, tidak ada jalan lain kecuali mengganti sopir. Ini sebenarnya kesalahan Rocky Gerung dan saya juga, sehingga Indonesia semakin terpuruk. Karena acara ini sebenarnya dirancang 2019 lalu, tapi batal datang. Nah, mungkin karena tidak datanya Rocky Gerung dan saya Dido ke Australia, maka negara makin terpuruk. Jadi kira-kira hari ini akan terjadi sebaliknya, karena sudah datang Rocky Gerung ke sini ketemu Bapak dan Ibu semua yang selalu saya istilahkan para petarung. Kenapa saya katakan para petarung? Karena Bapak dan Ibu sebenarnya tidak ada kaitannya kehidupan, perbaikan atau pengurangan kehidupan Bapak dengan kegagalan pemerintah Indonesia. Karena Bapak sebenarnya sangat tergantung kebijakan pemerintah Australia. Tapi saya ingin menyampaikan kepada rakyat Indonesia yang kira-kira 270 juta, lihatlah wajah-wajah orang Indonesia yang sebenarnya kesejahteraannya tidak tergantung kepada siapapun pemerintah Indonesia. Tapi kecintaan terhadap negerinya mungkin melebihi teman-teman yang sedang ada di Indonesia. Nah, saya berharap dengan acara ini, 270 juta orang di Indonesia
bangkit semangatnya sama dengan warga negara Indonesia di Australia. Dan biasanya orang ditunggu tuh komentar masyarakat Indonesia dari utara. Sekarang kita balik. Masyarakat Indonesia dari selatan yang akan memimpin perubahan. Kira-kira begitu yang saya harapkan. Ada 3 kata kunci dari tema ini adalah perubahan, persatuan, dan keadilan. Artinya, memang sudah tidak pantas kalau ini dilanjutkan. Puncaknya saya pikir kita saksikan dengan hati ternyuh. Gugatan MK, negara Indonesia diacak-acak oleh satu keluarga yang mengabulkan tuntutan satu mahasiswa dari Solo yang diputuskan oleh adik ipar dari Solo. Ini benar-benar di luar ini nalar saya. Negara Indonesia berpenduduk 270 juta diacak-acak oleh satu keluarga dari Solo di usia negara 78 tahun oleh gugatan satu mahasiswa dari Solo dan diputuskan oleh adik ipar dari Solo. Terus kita semua ini apa di depan mereka kan? Nah, bapak saya perintis kemerdekaan pasti nangis melihat, kau Said Didu, apa yang kau lakukan di negerimu? Almarhum bapak saya. Jadi, nah inilah yang menggugah kita semua bahwa saatnya memang perubahan harus dilakukan. Oke, ada 5 hal perubahan menurut saya yang harus menjadi agenda kita semua, terutama para warga negara Indonesia, penduduk Indonesia yang sedang menikmati puncak ketidakadilan di negerinya. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak terlalu terpengaruh. Paling dapat ceritanya lah. 1, ternyata sakit hatinya tinggi, lebih tinggi daripada orang-orang di Indonesia. Oke, kalau gitu, kalau nggak berjuang ya saya tinggal di sini aja juga lah. Tapi karena demi berjuang, aku balik lagi nanti. 1 adalah masalah fiskal, 2 masalah ekonomi, ketiga adalah distribusi sumber daya ekonomi, yang keempat adalah sistem demokrasi, yang kelima adalah penegakan hukum, etika, dan moral. Itu yang saya ini kan uraikan secara singkat sedikit tentang perubahan yang akan kita lakukan. Tentang fiskal, ketidakadilan yang terjadi adalah bahwa kita akan dibebani utang kira-kira totalnya dengan BUMN itu kira-kira warisan yang disimulkan rezim ini 16.000 triliun. Kalau ditambah dengan utang yang disembunyikan, tanda kutip tidak dicatat, utang-utang maksudnya pembayaran yang ditunda tidak dibayar, itu kira-kira 22.000 triliun yang akan ditinggalkan. Oke? Nah, rezim Jokowi meninggalkan membuat utang tiap tahun, tiap hari. Itu sekitar 3 triliun per hari. Oke, 3 triliun per hari dia biar mau utang. Tapi faktanya 270 juta orang di sana setiap disurvei kepuasannya terus naik. Tingkat kepuasan. Jadi aneh juga, mungkin orang Indonesia itu tukang kredit semua kali ya. Kenapa kalau utang? Nah, saya kasih angka saja. Bung Karno itu meninggalkan utang 32 triliun. Kemudian Pak Harto 551 triliun. Habibie 939 triliun. Gus Dur 1.271 triliun. Megawati 1.208 triliun. SBY 2.609 triliun. Dan Jokowi kira-kira 8.500 triliun. Utang pemerintah. Kalau ditambah utang BUMN saya katakan sekitar 16.000 triliun. Nah, dulu sampai dengan Pak SBY itu utang BUMN menyatu dengan utang pemerintah. Jadi jangan pemerintah sekarang menyatakan bahwa hanya bikin utang 8.500 triliun, harus dijumlahkan dengan utang BUMN. Nah, apakah negara kita sebenarnya masih sehat fiskalnya? Saya kasih gambaran ke Bapak dan Ibu bahwa secara akuntansi negara ini sudah dibangkrutkan oleh rezim ini. Saya bisa berdebat dengan angka siapa apapun. Tahun 2024 nanti pendapatan negara tuh kira-kira 2.781 triliun. Pendapatan negara karena pajak dinaikkan, macam-macam dinaikkan. Oke? Pengeluaran negara, utang, bunga utang dan pokok saja itu sekitar 1.000 sampai 1.100 triliun. Berarti tinggal sisa 1.600 triliun. Oke? Gaji
Dan transfer ke daerah itu kira-kira 1.200 triliun. Tinggal 400 triliun. Nah, kemudian kesehatan kira-kira 400 triliun. Jadi sebenarnya, terus bagaimana dengan sekolah, gedung perbaikan jalan yang ratusan triliun. Jadi sebenarnya rezim Jokowi sudah meninggalkan negara dalam keadaan bangkrut. Itu dalam soal angka. Jadi jangan terus menyatakan, sehingga apa tidak menyelamatkan kebangkrutan itu, maka rezim Jokowi akan menambah utang tahun depan 1.250 triliun. Dan itu sudah direncanakan. Nah, terus kita harus tepuk tangan. Kita harus diam. Oke, kalau ada, mohon maaf aja, saya pernah masuk di rezim Jokowi hampir 2 tahun. Jadi paham betul saya. Saya bekas pendukung Jokowi. Ya, tapi bagi saya, apabila sopir bus itu, siapa orang Sumatera di sini? Yang kalau dulu naik bus ALS, angkutan lintas Sumatera, antar lintas Sumatera, masuk Kelok 9 di Sumatera Barat, kalau lihat sopirnya ugal-ugalan, apa yang Bapak lakukan? Membiarkan atau menendang sopirnya keluar? Ya ganti sopirnya, nggak ada jalan lain daripada kita mati semua. Nah, itulah gambaran saya sekarang. Indonesia adalah para antar lintas Sumatera yang masuk Kelok 9, tapi sopirnya ugal-ugalan. Nah, tidak ada jalan lain kecuali mengganti sopir. Oke, sekarang saya masuk ke ekonomi. Ekonomi, nanti Pak Rocky Gerung lebih parah ini lagi. Rocky Gerung, ekonomi kita tadi nyatakan pertumbuhan 5%. Istilah saya, mohon maaf kalau terlalu kasar, monyet dikasih dasi pun dan duduk di istana, pertumbuhan 5% akan terjadi. Monyet dikasih dasi. Saya katakan demikian, kelapa sawit akan tumbuh sendiri. Kemudian pertambang akan bertambah sendiri, kemudian akan eksploitasi sendiri, kemudian konsumsi akan naik. Pertumbuhan itu hanya disebabkan oleh 2, sumber daya alam dan konsumsi, 5% itu. Terus kalau monyet itu didasin, tumbuh nggak? Tumbuh kan? Ya jangan terlalu kagum. Terus siapa yang menikmati itu pertumbuhan itu? Oke. Monyet yang berdasi itu enggak lah. Nah, yang kedua, yang paling bahaya di Indonesia adalah ketimpangan. Ketimpangan ekonomi. Bapak dan Ibu sekali-sekalilah datang dari Pantai Indah Kapuk, naik mobil ke Tanjung Priuk. Melihat bagaimana surga dan mohon maaf mungkin mendekati neraka itu. Nah, itulah ketimpangan. Bapak lihat bagaimana sekitar Jakarta sudah dikuasai semua oleh seluruh pihak-pihak tertentu. Mohon maaf, saya tidak menyinggung bukan SARA. 4% etnis tertentu menguasai 60% ekonomi Indonesia. Apakah ini diteruskan? Ya. Dan kalau yang meneruskan nanti ini sama-sama masuk surga, dan aku juga masuk surga, dan surganya Pak Kiai lebih tinggi dari aku, orang itu, maka aku protes Allah. Kenapa surganya lebih tinggi? Ini, jadi kita ketimpangan ekonomi. Sekarang yang ketiga, sumber daya alam. Sumber daya alam, siapa yang menguasai tambang sekarang? Semua diserahkan ke Cina. Siapa yang menguasai lahan sawit sekarang? Jutaan, 16 juta hektar itu, sekitar hampir 10 juta itu. Yang sangat menarik, Bapak dan Ibu bisa bayangkan 3,3 juta hektar kebun sawit yang ditanam oleh konglomerat yang melanggar hukum, dibikin undang-undang Omnibus Law mensahkan itu. Sementara rakyat kalau masuk sedikit hutan lindung langsung dimasukkan penjara. Ini 3,3 juta hektar dilegalkan oleh pemerintah sekarang. Terus kita semua diam. Melihat karya itu. Saya mau bicara dengan siapapun tentang keadaan negeri ini. Dan menggugah siapapun yang masih bertepuk tangan dengan keadaan negerinya seperti ini.
Saya mau berdebat siapa? Karena saya paham, saya 32 tahun di dalam, saya tahu lubang-lubang tikus yang dilakukan oleh mereka. Dan saya paham, selalu menyatakan tidak ada pelanggaran hukum. Iya, karena kau ubah hukumnya sesuai dengan keinginanmu. Itu faktanya. Sekarang, demokratisasi. Sampai nanti tanya, demokratisasi. Puncaknya hari ini, kalau dulu masih kita lihat, kalau bapaknya bupati, kalau anaknya belum bisa, maka istrinya jadi bupati, wali kota, gubernur. Oke? Sekarang, anaknya tidak memenuhi syarat, maka minta adik ipar untuk mengubah aturan demi anak. Terus kita diam. Mari kita mulai suara dari selatan untuk memperbaiki negeri ini. Nah, 5 menit, Pak Said. Yap. Penegakan hukum tadi sudah jelaskan. Yang terjadi itu bukan penegakan hukum, tapi jual beli hukum dan saling memenjarakan. Saling memenjarakan. Akhirnya apa yang terjadi adalah penguasa hanya bisa lahir dari orang yang mau dan tega melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi saya katakan sekarang, rezim sekarang itu adalah rezim yang menyatunya para pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mulai dari penegakan hukum, DPR, eksekutif, dan lain-lain. Itu adalah, dan ini harus dihentikan, nggak ada jalan lain. Yang terakhir, etika, moral, ini sudah sangat dipandang. Saya kasih begini, partai-partai yang juara korupsi tetap dipilih rakyat. Terus rakyat ini siapa yang mengingatkan mereka? Pelanggar moral itu biasa-biasa saja. Coba bayangkan anggota DPR yang video pornonya terbuka, nggak malu tuh datang ke DPR. Terus negara saya ini, ya negara Bapak juga lah, kalau kita diam Pak, apalah ini akan menjadi semakin jauh. Tapi saya yakin dengan berkumpulnya Bapak hari ini, dengan datangnya Rocky Gerung ke Australia, perubahan akan datang dari angin selatan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.